Dia cerita semua ke saya. Bukan saya yang nyari ya, ingat ya. Selamat malam, ini saya Farel. Maaf saya sudah tidur tadi malam, saya bilang. Saya yang bernama Farel Aditya Saputra ingin memohon bantuan kepada Bang Rasman Nasution yang membantu saya dalam kasus degaan dengan Richard Lee. Gak tahu, mungkin habis cerita kali dia. Dokter, Gak bisa jual kesedihan lagi kali ya. Kabar mengejutkan datang dari pengacara kontroversial Rasman Arif Nasution yang baru-baru ini mengungkapkan jika dirinya telah dihubungi oleh Farel Aditya. Dalam penuturannya, Rasman mengaku Farel menghubungi dirinya untuk meminta bantuan terkait permasalahannya dengan Richard Lee yang meminta uang senilai 40 juta rupiah dikembalikan. Sontak saja kabar itu membuat heboh. Kini dua orang yang pernah berseteru bersekutu untuk menghadapi Richard Lee. Keputusan Farel meminta bantuan pada Rasman membuat banyak orang geram. Alih-alih meminta maaf pada Richard Lee, orang yang sudah menolongnya dan menganggap dirinya sebagai adik angkat, seolah-olah ingin diadu dengan seteru lamanya. Mungkinkah Farel dan Rasman akan menempuh jalur hukum terkait permasalahannya itu? Dia cerita semua ke saya. Bukan saya yang nyari ya, ingat ya. Selamat malam, ini saya Farel. Maaf saya sudah tidur tadi malam, saya bilang. Saya yang bernama Farel Aditya Saputra ingin memohon bantuan kepada Bang Rasman Nasution yang membantu saya dalam kasus degaan dengan Richard Lee. Nih. Ya kan kalau ngadu kan semua orang boleh ngadu ya, nggak ada masalah sih. Mungkin mereka punya kecocokan tersendiri sih. Inilah bukti bahwa saya tidak kotor dan menjatuhkan orang. Gak tahu, mungkin habis cerita kali dia. Dokter, Gak bisa jual kesedihan lagi kali ya. Nggak kotor kayak mereka saya. Untuk cari-cari kelemahan orang, Arif nih. Emang kita ini bersih semua kan enggak? Kan dia ngajarin terus. Kata tuh ya, dia tanyain dengan pihak sana, kan kasih ceramah terus, kan ngajarin terus. Harus memberikan contoh yang benar dong. Masa sudah salah, fakta sudah, brand sudah minta maaf, mengakui salah, hasil pengadilan sudah jelas juga. Nah, kalau kita besar hati, harusnya kita minta maaf. Jangan cuma bisa kita ngajarin orang aja, tapi nggak bisa memberikan contoh. Kalau orang yang cuma bisa ngajarin, nggak bisa kasih contoh, untuk apa diikutin? Semua orang tahu hubungan Rasman Arif Nasution dengan Richard Lee bagai air dan api. Sampai kini keduanya terlibat perseteruan sengit yang berujung saling lapor. Tak heran jika Farel mendekat pada Rasman, maka akan bertambah sengitnya perseteruan yang terjadi di antara mereka. Rasman bahkan mengaku sudah mengantongi semua bukti yang dibeberkan Farel saat meminta bantuan pada dirinya. Meski begitu, Richard Lee seperti tidak ambil pusing dengan pernyataan Rasman. Lantas, seperti apa tanggapan Richard Lee dengan bergabungnya Farel ke seteru abadinya itu? Mereka cocok lah kalau kayak gitu. Selamat ya Farel, sudah bergabung dengan si Abang. Aku nggak menyayangkan, malah aku senang sekali. Aku bahagia sekali. Selamat Bang, Abang menemukan klien yang baru. Aku memanfaatkan Farel Aditya. Oke, memanfaatkan dari mana ya? Duitku sudah habis. Kalau dari segi followers juga nggak ada satupun followers yang lebih tinggi daripada aku. Dari sebelum ketemu dengan aku, ya juga orang nggak begitu banyak kenal dengan dia juga ya. Sejujurnya ya, setahu aku sih seperti itu ya. Jadi aku nggak tahu memanfaatkan dia dari segi mana. Yang setahu saya sih, dia memanfaatkan saya sih. Sudah bukan menjadi rahasia jika hubungan Rasman dengan Richard Lee tidak harmonis. Bahkan keduanya kerap bersitegang dalam berbagai kesempatan. Masih segar dalam ingatan saat keduanya bertemu dan beradu kuat di pengadilan. Iya, Rasman yang jengkel dicopot sebagai kuasa hukumnya melayangkan gugatan terhadap Richard Lee. Tidak main-main, Richard Lee digugat Rasman Arif Nasution sebesar 20 miliar pada 11 Mei 2022. Ia dianggap merugikan sang pengacara karena memutus kuasa secara sepihak. Lantas, seperti apa duduk permasalahan yang sebenarnya? Benarkah Rasman siap menabuh genderang perang jilid 2 setelah Farel berada satu barisan dengan dirinya?
Saya nggak pernah ganggu. Yang saya marah, dia saya duga keras di belakang ributnya saya dengan Charlie. Oke? Dan terbukti dia sekarang bekerja sama. Kalau dia punya sense of crisis sesama teman, dia tahu Richard Lee klien saya, dia nggak boleh dong membangun komunikasi apalagi join bisnis dengan orang yang Richard Lee itu tidak kenal dengan dia sebelum saya bawa ke Hotman Paris Show. Emang Richard Lee siapa sih? Ya sudahlah, kalau cerita-cerita dia ada untung sekian, dia pernah ajari saya kok dengan istri saya, iya kan? Bagaimana cara belanja, ada udahlah, kita no halusinasi. Saya jawab singkat. Tanya hati dia, tanya mau dia, itulah mau saya. Dia bilang perang, ayo. Hati dia mengatakan ingin bersahabat, monggo. Tergantung dia, bukan tanya saya. Apapun mau dia, saya siap. Jelas ya? Jika benar Farel menjadikan Rasman sebagai penasehat hukumnya, maka sudah dipastikan akan bertambah panjang permasalahan yang harus dihadapinya dengan Richard Lee. Sebelumnya beredar kabar jika Farel diminta mengembalikan uang senilai 40 juta oleh Richard Lee. Tentu saja kabar tersebut sempat membuat heboh. Keputusan Farel yang keluar dari sekolah dan pulang ke kampung halamannya tidak hanya membuat Richard Lee kecewa, tetapi juga kesal alang-kepalang. Orang yang sudah ditolong dan diangkat menjadi adik angkatnya sendiri, kini menusuknya dari belakang dengan mengumbar berbagai tuduhan. Lantas, seperti apa respon Richard Lee dengan tuduhan yang dilayangkan Farel? Ternyata aku disuruh ganti 40 juta. Disuruh ganti 40 juta, aku duit dari mana? Jual ginjal. Dan semua yang udah dokter kasih ke aku itu harus diganti semua. Mau segi uang apapun itu harus diganti. Di hari yang sama itu ya, di hari yang sama itu dia bikin konten bahwa dia bilang aku meminta kembali dana 47 juta dan juga di hari yang besoknya dia rekam pembicaraan stafku, orang kepercayaanku yang datang, dan menurutku itu attitude sudah sangat tidak baik. Aku salah pilih orang, ya Tuhan malah sayang dengan aku, kasih tahu yang sekarang kayak gitu punya, maka menurutku ya udah tinggalin aja kayak gitu. Ya, apapun itu baru balikin kecuali dana. Dana, kalau misalnya dokter minta dana, ya baru ada juga yang ngomong, ya wajar lah minta dana, namanya juga kecewa. Kalau aku pikir-pikir ya, itu tuh aku masih nasehatin itu dengan baik hati ya. Coba bayangkan kalau misalnya aku marah. Mungkin beda lagi, aku viral yang lain kayak gitu. Padahal sebenarnya kalaupun aku marah pada waktu itu adalah suatu hal yang wajar sih menurutku. Kalau misalnya aku sendiri, kalau misalnya baru dibayarin mak bapak aku sekolah, bapak lagi mahal, terus aku bilang, mak aku mau berhenti sekolah, pikir ada yang melayang pasti ke kepalaku. Kayak ya wajar lah kalau kita baru sekolah 3 hari mau berhenti, kan wajar banget. Saya mengaku saya memang salah di sini sepenuhnya. Jadi ya saya terima sih imbalannya, mau dari akun hilang, mau dijelekin, mau dibully sampai ngehina nenek. Maksudnya ini nggak perlu nggak ada masalah tuh nggak perlu dikontenin atau nggak perlu, ya biasa sih kalau ada masalah kayak gitu kan. Andai kata dia nggak betah mau pulang pun itu juga menjadi urusan saya sih sebenarnya. Tapi karena dia kabur dan juga dia mengontenin saya dan dibuat di situ seakan-akan menjelekkan saya, mengatakan bahwa saya minta dibalikin dan lain sebagainya, menggiring opini untuk menjelekkan saya, maka menurut saya wajib untuk saya cuma sekedar klarifikasi ya. Karena kan jangan sampai kita sudah bantuin orang, malah aku pula yang kena getahnya kan. Sudah bantuin orang, keluar duit, kena getahnya lagi kan, aku nggak mau. Jadi lebih bagus diklarifikasi aja supaya nggak terjadi fitnah. Ya, Farel udah izin sama dokter, ngecek dari awal gimana Farel mau pulang, Farel nggak nyaman, itu dokter tidak ada sama sekali respon. Sebagai seorang kakak lah, aku masih bisa ngerti. Ini kan anak umur 17 tahun, masih lagi labil-labilnya. Aku juga punya anak, kadang-kadang anakku juga nakal. Aku juga paham. Aku masih mau rangkul kok. Bayangkan, pada waktu dia ngomong seperti itu aja, aku marahin tuh malam-malam. Aku telepon, itu ku omelin, terus ku bilang, Farel, masih ingat aku? Farel, minta maaf dengan kakak. Aku kayak anakku sendiri gitu. Karena anakku pun kalau kemarin kayak gitu, minta maaf dengan aku, bilang kayak gitu. Minta apa? I'm so sorry, dia bilang kayak gitu. Oke. Ya udah, aku anggap hari ini kejadiannya tidak ada.
Nggak banyak loh orang yang bisa seperti itu, sudah dikecewakan terus bisa ngomong, oke, hari ini aku anggap kejadiannya tidak ada, kayak gitu. Jika ditengok mundur ke belakang, kisruh yang terjadi antara Pharrell dengan Richard Lee tidak lepas dari sikap Pharrell yang sudah membuat kecewa dokter kecantikan itu. Bukan hanya kepercayaan yang harus dikorbankan, tetapi juga materi, waktu, dan tenaga. Bagaimana tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan Richard Lee untuk membantu pendidikan Pharrell. Tidak hanya menyekolahkannya, Richard Lee juga melunasi hutang dari sang nenek. Alih-alih membalas kebaikannya, justru Pharrell membuat sang kakak angkat kecewa. Maka seperti inilah perselisihan yang terjadi antara Richard Lee dengan Pharrell yang sempat viral dan menuai perhatian banyak orang. Tadi to the point-nya itu kenapa pindah, itu alasan Pharrell karena tidak ada bersosialisasi di kehidupan Pharrell. Kalau jika Pharrell di situ Pindah itu semua biaya aku tanggung loh. Semua biaya dari pesawat, hotel, transitnya, makannya, dan lain sebagainya. Dan juga waktu pindahin dia ngasih duit lagi ke neneknya juga. Jadi kayak semuanya sudah aku aturin semua. Dan pada waktu dia ini kan belum 1 minggu ya, pada waktu dia mulai tanggal 1 itu aku kasih duit bulanan. Untuk bulanan untuk dia itu 1 bulannya 3 juta, untuk neneknya 2 juta. Harusnya ya kalau kita normalnya ya, orang kerja UMR itu aja nggak sampai 5 juta. Artinya dia itu bekerjanya apa? Cuma belajar tapi dianya dapat jajan, neneknya dapat duit yang belum tentu juga dia di Medan dapat duit juga segitu. Terus kerjaan cuma belajar, belum lagi uang sekolahnya ditanggung dan lain sebagainya. Ya, makanya aku sangat kecewa banget sih bisa kejadian seperti itu. Pharrell memang udah bener-bener gak tahan karena di kos itu memang kayak gak ada kehidupan banget. Pharrell pulang kayak gak ada kehidupan, bingung mau cerita sama siapa gitu kan. Jujur gimana ya? Jujur Pharrell tuh ngerasa di kelas itu sosialisasinya tuh kurang banget dan itu sendiri banget. Jujur Pharrell tuh jarang ke kantin dan jarang makan dalam 1 harian itu karena stres banget di dalam pelajaran yang Pharrell nggak ngerti sama sekali, dan nanya itu hampir semuanya itu tidak respon dan yaudah nih. Oh gitu. Aku juga nggak tahu sih, karena kan beberapa waktu dia ada ngobrol dengan aku, dia ada curhat soal sekolahnya nggak betah katanya kan. Tapi aku juga kan bukan orang yang kosong banget kerjaanku kan, jadi kan aku nggak mungkin tanya setiap hari, juga aku banyak banget pekerjaan. Istriku aja kadang, anakku aja nggak aku telepon seharian kayak gitu punya, tapi dia aku masih sempet chatting, masih sempet kasih semangat kayak gitu kan. Apalagi kan ini lagi sibuk-sibuknya ulang tahun Athena yang ke-10 tanggal 18 nanti, jadi kayak pikiranku tuh semua all out ke sana semua. Dan dia tetap curhat, aku juga tetap kasih semangat juga. Katanya sekolahnya kesepian, jauh dari nenek, kangen lah kayak gitu kan. Aku bilang hal yang wajar sih, nggak ada masalah. Aku bilang, aku kasih semangat terus, malah bukti chatnya banyak banget. Aku kasih semangat sampai akhirnya dia bilang dia mau berhenti sekolah. Sialan dalam hati kamu. Oke, jadi Pharrell merasa kayak udah bulat banget untuk adalah Pharrell mundur untuk kembali ke nenek. Ya di situ alasan Pharrell memang kayak kurang pas sama lingkungan. Jadi orang pun ada yang ngomong begini nih, kalau aku jadi Pharrell, aku bakal mengganti mentalku dan akan lanjut sekolah. Gini, setiap orang berbeda-beda. Baru banyak juga yang ngomong, aku kira ini anak orang baik, ternyata penipu. Oke, gak apa-apa, aku di saat ini dihujat gak apa-apa. Jadi aku semakin yakin aku bisa berdiri kaki sendiri di atas keraguan orang lain gitu. Oke, jadi gak apa-apa, jadi aku ada juga yang bilang kabur. Tidak sama sekali, aku tidak kabur sama sekali. Dr. Richard ada kerjaan 3 bulan di Jakarta dan ini langsung ke Cina nih. Oh, dia keluar negeri. Baru kata dokter, kenapa nggak nunggu saya pulang? Sedangkan dokter, masuk logika aja, dokter masukkan tiketnya itu tanggal 14. Ya. Tanggal 14, sedangkan dokter ini masih aja di Cina. Jadi di klarifikasi itu Pharrell ada membawa fasilitas dokter. Dari HP, laptop, maaf, boleh ditanya karyawan yang namanya Ayu. Itu Ayu, bukan Ayu ya. Pharrell ada ngechat dia, Pharrell fasilitas apa yang belum Pharrell kasih, dia tidak ada menjawab sama sekali. Jadi semua fasilitas udah kamu kembalikan? Udah, dari
HP, laptop, kunci kereta, itu udah semua. Semua. Laptop nggak ada. Jadi Aku menceritakan faktanya supaya semuanya tahu, karena kan ini jadi beritanya kan sudah jadi konsumsi publik juga ya. Pulang aku kasih duit, kamu beli baju baru, beli sesuatu yang baru, bilang beli untuk oleh-oleh nenekmu, beda lagi. Ini ongkosmu untuk jalan-jalan keliling Jakarta, beda lagi. Terus besoknya aku berangkat keluar kota, aku bilang kamu mau jalan pakai mobilku, dan mobilku Alphard loh aku kasih, mobil plus supirku, dia keliling Monas kemana-mana pakai mobilku, dan dia seneng banget. Pulang lagi dia bilang kurang duit lagi, aku kasih lagi duit. Dia bilang neneknya ada hutang, oke berapa hutangnya, aku bayarin hutangnya. Pulang ke Medan, habis ke Medan yang ngobrol-ngobrol kan kayak gitu kan, butuh untuk sekolah, oke aku transfer lagi. Jadi 3 kali aku transferin, belum dia balik ke Palembang. Terus aku bilang, kalau kamu memang serius mau pindah mau FKUI, gue bilang serius banget kak, serius mau jadi dokter, gue bilang serius. Aku cuma bilang kalau kamu pengen jadi dokter, sepertinya fasilitas yang kamu punya sekarang tuh nggak cukup, soalnya kan sekolahnya apa adanya. Bilang harus pindah. Dia langsung bilang, aku setuju banget kak, memang rasanya itu dunia ini luas, nggak mungkin sekecil ini. Ya kan dia sambut aku kan, ya aku seneng dong. Dia malah semangat. Aku bilang kalau mau pindah sekolah ke tempat yang lebih bagus bagaimana? Siap, senang hati. Malah aku tanya nenek kayak gimana? Tenang kak, kalau nenek semuanya clear, dia bilang. Malah nenek support apapun kata saya, katanya kan. Ya udah aku support aja. Intinya kalau udah pulang ya semoga aja sih orang-orang bisa terima dan bisa membuka si hatinya dan membuka matanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.